Itu tuh. Nah, itulah mereka para ulama, para aulia zaman dahulu di mana mereka itu meskipun mereka tidak ahli baca Al-Quran, tidak ahli baca kitab, bahkan ketika mengucapkan ya Hayyu ya Qayyum, ucapannya mereka itu apa? Ya kayuku, ya kayumu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil ngalamin. Nah, itu kan zaman orang-orang atau para ulama-ulama zaman dulu dalam bacaan maupun paletot. Nah, oleh karenanya karena Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan khususiyah, kelebihan kepada orang-orang yang Allah taala kehendaki, makanya kita jangan sampai suudzon kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Nawayna ta'limun wa intifa wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki wa du'a ila al-huda wa tadata ala al-khair. Tiqa'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin jamaah majelis dzikir Ponpes TKN Al Mubarak hafizakumullah. Mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Minhahus Saniyah Alal Wasiyatil Madbuliyah karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala manawa bihi aslafun as-salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani fi kitabih Al-Minhahus Saniyah ala al-wasiyatil madbuliyah ila an qala wa qala al-Imam Sufyan Ats-Tsauri alaikum bi aklil halali wa iyyakum aklal haram fa inni kuntu wa ana akulul halala aqra'ul ayata fayuftahu li sab'una baban minal ilmi falamma akaltu min ta'ami man la yatawarra sirtu aqra'ul ayata wa uraddiduha fala yuftahu li babun wahid. Wa qala lan ngendika sapa al-imamu Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri, alaikum wajib ing atase sira kabeh bi aklil halali kelawan mangan perkara kang halal. Wa iyyakum lan hati-hati sapa sira kabeh min akli wa aklal harami ing panganan kang haram. Fa ini mongko temen setuhune ingsun iku kuntu ana sapa ingsun wa nalan hale utawi ingsun iku akulul halala iku akulu mangan sapa ingsun al halala ing halal wa aqra'u iku maca sapa ingsun al ayata ing ayat. Fayuftahu
Mongko den bukaaken li kedua ingsun apa sabauna 70 apane baban bab minal ilmi nyatane saking ilmu. Falamma akaltu mongko nalikane mangan sapa ingsun min ta'amiman saking panganane wong layatawarra'u kang ora wiroi sapa man. Sirtu mongko dadi sapa ingsun aqra'u iku maca sapa ingsun al ayata ing ayat wa uraddidu halan bolak-balik balikaken sapa ingsun ing ayat fala yuftahu mongko ora den bukaaken li kedue ingsun apa babun bab wahidun kang siji. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala, kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama mengaji, bisa bersama-sama belajar dan berzikir setelah ngaji. Dan kitab yang akan kita baca adalah kitab Al-Minahus Saniyah Alal Wasiyatil Madbuliyah karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan yang sedang kita kaji adalah kita harus hati-hati, kita harus menghindari memakan makanan yang haram. Kenapa? Ya karena efeknya sangat berbahaya bagi kita, terutama tidak hanya dalam perilaku atau perbuatan setelah kita itu memakan makanan yang halal, tetapi lebih dari itu, semua hal yang berkaitan tentang kerohaniahan manusia. Ketika dia memakan makanan yang haram, maka semuanya itu akan runtuh semuanya. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu An-Nu'man bin Thabit, salah seorang pendiri mazhab, yaitu mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Beliau mengatakan lau anna abdan abadallaha ta'ala hatta sara mithla hadhihi sariyati thumma innahu lam yadri ma yadkhulu jawfahu ahalalun am haramun ma tuqbalu minhu. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya jika ada seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saking banyaknya sholat yang dia lakukan seakan-akan dia itu seperti tiang yang berdiri tegak lantaran saking banyaknya berdiri ketika sholat. Tetapi dia itu tidak tahu apakah yang dia makan itu merupakan perkara yang halal atau perkara yang haram, maka ma tuqbalu minhu, tidak akan diterima itu ibadah. Ibadah tersebut tidak akan diterima. Nah, sehingga karena saking bahayanya memakan makanan yang haram, di mana seseorang yang memakan makanan yang haram ketika masuk ke dalam perutnya, dan makanan ini akan diproses, yang sebagian menjadi darah, yang sebagian itu menjadi energi, dan yang sebagian lagi menjadi kotoran, maka perbuatan yang muncul dari makan makanan yang haram itu akan memiliki efek pada perbuatan. Seperti yang telah dicontohkan sebelumnya, bahwasanya ketika kita itu diberi nasihat oleh orang lain, diberi nasihat oleh guru kita, tetapi kita ini tidak mau menuruti dan justru membangkang,
kepada nasihat itu, maka hati-hati. Jangan-jangan makanan yang telah kita makan ini adalah makanan yang haram. Nah, sehingga hal ini ditambahi juga oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang ulama hadis, salah seorang ulama fikih dan ulama tasawuf. Beliau ini adalah guru dari salah seorang guru dari Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, alaikum bi aklil halal. Wajib bagi kita semua untuk memakan makanan yang halal. Dan sebaliknya, wa iyyakum wa aklal haram. Dan hindarilah, hati-hatilah kamu, hati-hatilah kita semua dari makanan-makanan yang haram. Kenapa? Fa inni kuntu wa ana akulul halal aqra'ul ayata fayuftahu li sab'una baban minal ilmi. Dulu ketika saya ini sebelum memakan makanan yang di dalamnya terdapat syubhat, ketika saya membaca satu ayat, satu kali bacaan saja, maka Allah Subhanahu wa taala membukakan hati saya, membukakan pikiran saya berupa 70 bab ilmu. 70 bab ilmu. Ya misalnya kalau dalam fikih itu ada pembahasan tentang puasa, misalnya ada bab puasa. Satu bab puasa mencakup banyak permasalahan. Ya kan? Puasa misalnya dalam permasalahan niat, misalnya, atau ketika seseorang berpuasa itu dia mengkonsumsi atau dia itu disuntik pengobatan, untuk pengobatan, ataupun permasalahan-permasalahan yang lainnya. Walhasil Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala ketika beliau sebelum memakan makanan yang syubhat, apalagi yang haram, Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi beliau sampai 70 bab setiap kali beliau membaca sebuah ayat. Jadi misalnya ayat kutiba alaikumusiyam, misalnya ya. Bab yang pertama misalnya sejarah mengenai puasa, bahwa puasa ini kapan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua umat. Ya karena di redaksi ayat itu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Nah, hal ini penjelasan secara detail itu didapatkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika beliau itu membaca sebuah ayat ini. Nah, tetapi kata beliau, wa ana mana tadi? Falamma akaltu min ta'ami man la yatawarra. Ketika saya ini memakan makanan dari seseorang yang tidak wirai, tidak hati-hati dalam mengkonsumsi makanan, dalam arti yang halal masuk, yang haram masuk, yang halal disikat, yang haram pun sama disikat. Mau hartanya ini adalah harta tetangga atau harta temannya atau kekayaan milik orang lain, terus aja disikat. Nah, ini yang haram yang jelas-jelas. Nah, kalau redaksi la yatawarra berarti dia tidak wirai. Apa sih wirai? Adalah sebuah langkah kehati-hatian dalam mengambil harta, dalam mengkonsumsi makanan ataupun yang lainnya. Dalam arti orang atau makanan yang dimakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri ini adalah
makanan yang di dalamnya terdapat syubhat. Apa itu syubhat? Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'rifuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Perkara yang halal itu jelas. Halal itu berarti apa yang Allah Ta'ala bolehkan atau apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bolehkan di dalam hadisnya. Berarti semua yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah di dalam ayat-ayat Al-Quran atau di hadis-hadis Nabi halal. Kalau yang haram sebaliknya, semua yang diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, maka itu hukumnya apa? Haram. Nah, di antara yang halal dan yang haram, statusnya ini nggak jelas. Mau dimasukkan ke dalam kategori halal nggak masuk. Dimasukkan ke dalam harta yang halal pun nggak masuk, yang halal nggak masuk. Yang haram pun nggak masuk, dia nyuri enggak gitu. Cuman dia itu apa? Bukan juga hasil dari jerih payahnya. Contoh, ada seseorang yang menemukan uang di jalan, misalnya tuh. Wah, ayah no kasih ngomong. Contoh ya, kaktus. Ada seseorang yang menemukan di jalan menemukan uang di jalan atau menemukan HP di jalan atau yang lain lah yang berharga gitu. Gimana hukumnya? Ya halal bukan. Bukan halal karena bukan hasil jerih payahnya. Haram pun juga bukan. Kenapa? Karena ini bukan hasil nyuri. Ini harta. Harta. Nah, kalau dalam fikih kan sudah diatur ketika ada satu benda barang berharga yang kita temukan di jalan, di pinggir jalan misalnya. Itu kan ada syarat-syaratnya di mana benda ini atau benda yang kita temukan ini bisa menjadi hak milik kita. Apa caranya? At-ta'rif atau mengumumkan. Gitu. Jadi misalnya kita nemu dompet di jalan. KTP-nya ada, alamatnya ada, ya udah kita anterin ke pemiliknya. Tapi kalau nggak ada, ya udah orang-orang yang di sekitar itu, di sekitar jalan, itu harus dikasih tahu siapa nih orang yang kehilangan harta. Cuma jangan disebutkan, kalau uang jangan disebutkan nominalnya karena nanti pada ngaku-ngaku itu, gitu. Nah kemudian setelah berbicara fikih ini, setelah dia menemukan dan sudah mengumumkannya kepada masyarakat sekitar, namun tidak ada satupun dari mereka yang mengaku, maka boleh untuk disimpan oleh dirinya. Ketika sewaktu-waktu pemiliknya itu datang atau pemiliknya itu ketahuan, ya maka dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, karena memang kondisinya itu syubhat dan syubhat tadi sifatnya itu tidak jelas, hukumnya itu tidak jelas, halal bukan dan haram bukan, maka hal inilah yang kalau dalam atau pembicaraan mengenai wira'i al-wara itu nggak masuk. Nah dulu Imam Sufyan bin Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, beliau itu memakan makanan seseorang yang suka berbuat syubhat, yang suka mengambil barang-barang yang syubhat. Dulu sebelum beliau itu memakan makanan orang tersebut, dan makanan yang beliau makan selalu makanan yang halal-halal,
ketika beliau itu memakan makanan yang halal dan membaca sebuah ayat, sekali bacaan itu langsung penafsiran dari ayat ini beliau langsung ilmunya langsung datang gitu. Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan banyak ilmu kepada beliau, yang dasar dari ilmu itu dari ayat yang satu ini. Kan luar biasa. Nah, tetapi setelah beliau mendatangi seseorang yang tidak wirai dan memakan hartanya, ternyata fa inni mana tadi? Sirtu aqra'ul ayata wa uraddiduha fala yuftahu li babun wahidun. Ketika saya membaca sebuah ayat Al-Qur'an, saya ulang-ulangi pembacaan ayat tersebut, diulang-ulangi secara terus-menerus, satu bab pun tidak saya dapatkan. Penguasaan terhadap satu bab yang diambil dari ayat itu sama sekali tidak terbuka oleh beliau. Nah, ini kan contoh dari bagaimana para ulama-ulama terdahulu, di mana mereka itu sangat menjaga makanan. Ya kalau kita kan, aduh, gitulah. Namanya juga di zaman akhir, dan di zaman akhir ini kalau kita itu tidak memakan syubhat secara langsung, debunya pun kita dapat. Gitu. Makanya kenapa kalau orang zaman dulu itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan logat mereka Bismillahirrahmanirrahim gitu, sakti mereka itu, doanya diijabah. Ya, orangnya sakti, nggak mempan dibacok, meskipun minum racun nggak ngefek terhadap dirinya. Ketika sekali berdoa dengan bacaan yang tadi, itu langsung diijabah oleh Allah Ta'ala, cepat diijabah oleh Allah Ta'ala. Itu efek dari apa? Pertama, efek dari makanan yang mereka makan itu halal, dan efek yang kedua, mereka memiliki kekuatan keyakinan yang luar biasa. Kalau sekarang kan beda. Udah mah kita makanannya kita ini syubhat terus gitu tuh. Kemudian kalau nggak makan syubhat secara langsung, debunya juga kena kita. Ditambah lagi dengan keraguan yang luar biasa. Dzikir mah udah diijazahin sama guru kita. Faidahnya sudah kita ketahui, dzikir mah dzikir, tetapi hatinya itu masih ragu. Ya ini kita ini biasa. Ayah jelmana, ayah gitu jelmana ayah, benar. Yang orang tahu mah. Makanya kalau berbicara tentang keyakinan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala di dalam hikamnya, wa man aikona annallaha ta'ala talabahu sadaqat talabu ilaihi. Barang siapa yang memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengejarnya. Jadi bukan kita yang mengejar Allah, tapi Allah justru mengejar kita. Maka sadaqat talabu ilaihi, maka pencarian kepada Allah taala, pengejaran kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti dari penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, itu akan benar terjadi pada diri orang tersebut. Kenapa? Dalam dirinya terdapat keyakinan. Gitu. Apa itu yakin? Yakin itu adalah itmi'nanul qalbi wa sukunuhu. Adalah ketenangan jiwa, itmi'nan tuma'ninah, ketenangan jiwa, ketenangan hati, wasukunuhu sama artinya ketenangan dalam fil umur, fi jami'i umurihi, dalam semua urusannya, min ghairi taraddudin, tanpa ada keraguan-raguan, wattirabin, dan kegoncangan. Jadi keyakinan itu adalah
ketika hati kita itu dalam keadaan tenang dalam hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala pastikan, tanpa ada kegoncangan dalam hatinya dan tanpa ada keraguan di dalam hatinya. Wah, ini kan luar biasa itu. Pengertian dari yakin itu sendiri. Ya, tapi kalau kita belum mencapai ke sana, ya berarti kita belum masuk dalam kategori orang-orang yang memiliki keyakinan. Mudah untuk mengucapkan, mengatakan, gampang, yakin. Saya ini yakin bahwa semua urusan saya itu akan diselesaikan oleh Allah Ta'ala. Ya kan? Kita lagi punya masalah. Masalah apapun itu. Yang istrinya ngomel-ngomel teruslah. Yang rizkinya seret lah. Yang anaknya susah diatur lah. Yang tetangganya musuhin lah. Dan seterusnya lah. Dan dia berkata kepada dirinya sendiri. Kita berkata kepada diri kita sendiri, tenang, nanti Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan itu semua. Nah, coba kita tanya kepada diri sendiri. Apakah hati kita ini dalam keadaan tenang, dalam keadaan santai, tanpa ada goncangan sedikit pun, tanpa ada keraguan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau belum, udah jangan banyak ngomong, bro. Ya karena yakin itu tingkatannya udah luar biasa. Seseorang yang memiliki keyakinan itu ya tingkatannya tingkatan wali gitu tuh. Ya karena ketika seorang wali, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, karena dia sudah dekat dengan kekasihnya, sudah dekat dengan Tuhannya, maka janji apapun yang kekasihnya berikan kepada dirinya, yang Allah Ta'ala berikan kepada dirinya, itu pasti yakin akan terjadi. Mau atau tidak mau, pasti yakin akan terjadi. Dan dalam dirinya pun tidak ada sedikit pun keraguan. Dalam hatinya itu tidak ada tadi kegoncangan, bingung seperti orang yang bingung, ya santai gitu tuh. Nah sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meningkatkan kualitas keyakinan yang ada dalam diri kita sebagaimana Allah taala kuatkan atau memperbaiki kualitas keyakinan, keimanan para aulia, para ulama zaman dahulu, amin ya rabbal alamin. Itu keyakinan. Tuh. Ya makanya ya ngomong keyakinan ya berat, tapi ya memang harus dipaksakan gitu. Dipaksakan meskipun awal-awalnya kita itu ragu, ya setidaknya keyakinan kita yang mulai dari 5% menjadi 10% kan udah bagus itu. Udah kita jangan memiliki target yang terlalu tinggi dalam keyakinan misalnya 100% jauh. Tapi dengan ditingkatkannya keyakinan diri kita mulai dari 5% sampai 10% itu udah luar biasa. Gitu tuh. Nah, itulah mereka para ulama, para aulia zaman dahulu di mana mereka itu meskipun mereka tidak ahli baca Al-Qur'an, tidak ahli baca kitab, bahkan ketika mengucapkan ya Hayyu ya Qayyum, ucapannya mereka itu apa? Ya kayuku, ya kayumu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil ngalamin. Nah, itu kan zaman orang-orang atau para ulama-ulama zaman dulu. Dalam bacaan maupun paletot. Nah, oleh karenanya karena Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan khususiyah, kelebihan kepada orang-orang yang Allah taala kehendaki, makanya kita jangan sampai suudzon kepada siapapun. Itu tuh. Jangan mentang-mentang orang yang di sekitar kita ini adalah tukang sapu kemudian kita rendahkan. Gak boleh. Gak boleh. Mentang-mentang misalnya, atau ada seseorang yang dia itu tukang sampah, tukang ngebersihin sampah, tukang ngebersihin got,
tukang ngebersihin WC dan seterusnya yang menurut pandangan kita itu mereka memiliki pekerjaan yang hina. Jangan dihina. Karena apa? Karena zahir mereka meskipun seperti itu, batiniah mereka siapa yang tahu? Karena kita ini udah mah hati kita ini kotor, merasa lebih mulia daripada orang lain, ditambah lagi kita suka menghina orang lain atau dosanya nambah-nambah. Kapan kita ini akan menjadi orang yang memiliki keyakinan yang tinggi atau jauh? Kalau setiap harinya kita selalu menjadi orang yang selalu merendahkan orang lain. Itu ya. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah menyabdakan bahwa tidak ada keutamaan dari manusia itu, kemuliaan dari manusia itu kecuali takwa. Gitu. Walibasut taqwa dzalika khair. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan pakaian ketakwaan itu adalah pakaian yang terbaik. Bukan pakaian yang harganya jutaan. Bukan pakaian yang kelihatan mewah. Bukan peci yang harganya puluhan juta. Atau bukan sarung yang harganya puluhan juta. Bukan. Tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kualitas ketakwaan yang ada dalam diri manusia, yang ada dalam diri kita. Kalau memang kita adalah orang yang takwa, dan tentunya orang yang takwa itu dia tidak akan merasa bahwa dirinya orang yang takwa. Karena apa? Karena jangankan orang yang berilmu, para aulia, para kekasih Allah Subhanahu wa taala, ya seperti dicontohkan di mana penulis atau penyusun kitab ini Al-Minahus Saniyah, yaitu Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala. Ya beliau adalah seorang kekasih Allah. Pasti. Beliau memiliki banyak khawariqul adat. Keilmuan beliau sangat luar biasa, sangat tinggi. Beliau dimuliakan oleh banyak orang, bahkan tidak hanya dari kalangan orang biasa, tetapi bahkan sampai masyayikh, kibarul masyayikh, ulama-ulama besar di masanya. Ulama-ulama yang lebih sepuh, ya, ulama-ulama sepuh, ulama-ulama senior itu menghormati beliau lantaran melihat bahwa dalam diri Syekh Abdul Wahab Asy'arani ini terdapat hal yang luar biasa. Ya gampangnya dia adalah kekasih Allah gitu aja. Nah tetapi meskipun demikian beliau di dalam kitab-kitabnya selalu, ya khususnya Lataiful Minan wal Akhlaq, beliau merasa bahwa dirinya itu bukan siapa-siapa. Beliau itu merasa diri beliau bukan siapa-siapa, bukan orang yang terbaik, bukan orang yang takwa, bukan orang yang soleh, apalagi beliau mengaku dirinya adalah seorang kekasih Allah. Tidak, sama sekali tidak. Justru pengakuan beliau, kata beliau, saya ini adalah seseorang yang paling buruk amalnya di muka bumi ini. Tidak ada yang lebih buruk dari saya. Itu kata beliau. Jadi ini contoh dari pengakuan dari seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau dari kalangan aulia, Syekh Abdul Wahab Asy'arani ini. Dari kalangan ulama, dari kalangan ahli tasawuf, tetapi beliau tidak pernah mengagung-agungkan apa yang Allah titipkan kepada beliau. Nah kalau kita ini beda, sedikit punya ilmu langsung gaya-gayaan, wih siapa mau berdebat sama saya gitu, antaran ilmu yang dia miliki. Dikit punya harta langsung sombongnya kemana-mana. Dikit punya kegantengan, itu pun juga sama, sombong dengan kegantengan yang ada dalam dirinya, yang merupakan titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokok kita ini suka tidak sadar,
bahwa semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya titipan itu pasti suatu waktu akan dikembalikan kepada pemiliknya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita ini sering lupa diri, sehingga yang punya ilmu ngerasa dirinya paling berilmu. Itu kan? Yang orangnya ahli ibadah, dia ngerasa bahwa dirinya ahli ibadah. Orang yang suka ngaji ngerasa bahwa dirinya suka ngaji. Orang yang ahli zikir ngerasa bahwa dirinya ini adalah orang yang banyak zikir. Orang yang umurnya sudah sepuh, sudah banyak umurnya, ngerasanya dia ini orang yang harus dimuliakan saja. Saya ini sudah banyak pengalaman, gini dan seterusnya. Ada dari kita ini banyak yang seperti itu, sehingga ketika dalam diri kita masih ada watak yang seperti itu, masih ada sifat yang seperti itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penyakit-penyakit itu semua. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Syekh Ali Asy-Syadzili rahimahullahu taala man akala al-halala li anna qalbahu lana qalbuhu wa raqqa wa nara wa qalla naumuhu wallahu taala a'lam bisawab. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian yang dapat sampaikan pada malam hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga bisa kita amalkan sedikit demi sedikit. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.